Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Embun Pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita dari Hosea 14 ayat 5. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, nama nyimbil sian bangsokku, hubuat mangulahi, jana sian sandok rohakku haulongi, jana nada muruhatku bihalahi. Dalam bahasa Indonesia, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, bagaimana tanggapan kita kepada orang yang menyakiti kita? Apa yang kita lakukan kepada orang yang menjadi tidak sesuai dengan hati dan perasaan kita, bahkan mengkhianati kita dalam perjalanan kesehariannya. Ketika ada seseorang yang melakukan gosip kepada kita, atau memfitnah kita, atau mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang kita, apa yang respon kita terhadap mereka? Saudara terkasih, ketika umat Israel dijadikan Allah sebagai mempelai Allah, di mana Yesus adalah sebagai Allah adalah sebagai mempelai laki-laki, dan umat Israel digambarkan sebagai mempelai perempuan. Namun, ketika orang Israel melakukan segala perbuatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah, mereka jauh daripada keinginan Allah, mereka mengkhianat, mereka menyembah kepada ilah-ilah lain, menggantungkan imannya kepada Allah Baal atau kepada ilah lain itu. Namun, di dalam keadaan demikian, Allah mengingatkan melalui Hosea bahwa Allah mengasihi umatnya, Allah menyayangi umatnya, dan Allah tidak memperhitungkan segala pelanggaran dan kekurangan yang mereka lakukan. Yang diingat oleh Allah adalah kasih setianya. Pengampunan Allah begitu besar, sehingga di dalam kelemahan dan keterbatasan tersebut, umat-umat kesayangan Allah itu tetap diampuni, tetap disayangi, dan dibebaskan dari belenggu dosa dan dari kesalahan-kesalahan mereka. Saudara terkasih, firman ini mengajarkan kepada kita bahwa sebesar apapun pelanggaran kita, Allah adalah penuh kasih karunia, penuh berkat dan penuh pengampunan, mengampuni kita. Dengan catatan, kita datang kepada Allah di dalam roh dan kebenaran. Kita mengubah diri dan menjadi menyembah Allah. Dan kita juga diingatkan melalui firman Tuhan pada saat ini, agar kita juga orang yang mampu mengampuni orang lain, mampu memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita. Mungkin kita mengatakan terlalu sakit dan terlalu berat, terlalu sulit untuk dilupakan kesalahannya. Namun Allah yang penuh dengan kasih itu sudah terlebih dahulu mengampuni kita di dalam segala keterbatasan, di dalam segala kesalahan dan kekurangan yang kita perbuat. Demikianlah kita hendaknya sebagai orang percaya adalah orang yang mengampuni, orang yang memaafkan, yang membuka hati kasih dalam hati kita, sehingga orang lain menjadi dapat pengampunan. Kita selalu berdamai dan mengasihi orang di dalam segala keterbatasan dan kekurangannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman hari ini mau mengingatkan kita sebuah sikap hidup sebagai orang percaya. Yang pertama adalah, kita adalah orang yang sudah diampuni, dan di dalam pengampunan Allah bukan melihat daripada kelebihan dan pertobatan kita, namun melihat daripada kasih dan pengorbanan Allah tersebut. Dan Tuhan dalam pengampunan itu mengajak kita juga untuk mengampuni orang di dalam keterbatasan dan kekurangannya. Dengan demikian, harmonisasi kehidupan tetap terjamin. Saudara terkasih, bukalah hatimu untuk penuh dengan kasih. Bukalah hidupmu penuh dengan pengampunan, karena engkau lebih dahulu diampuni dan dikasihi oleh Allah di dalam segala hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, saudara terkasih, mari hidup di dalam pengampunan Allah. Mari hidup untuk memuji dan memuliakan Allah secara total dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, datanglah kepada Allah dan ampunilah orang yang ada di sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mengingatkan kami, meneguhkan kami, agar kami hidup di dalam kasih dan pengampunan. Jadikan kami melakukan firman-Mu, dan pelaku firman di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.